Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 3 Karangkuala, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Atap 3 Karangkuala. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk saya memaparkan tentang tugas saya, salah satu tugas saya di sini selaku guru penggerak angkatan 11. Di sini nanti saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk guru penggerak itu ada 3 modul dan setiap modulnya itu ada submodul. Nah, kebetulan untuk yang modul 1 itu ada 4 submodul, yaitu modul 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang terakhir ini yang 4, yaitu modul tentang budaya positif. Jadi itu dulu pengantar. Kemudian setelah ini diminta untuk Bapak Budi selaku Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara kita pada pagi hari ini. Langsung saja supaya menghemat waktu, kepada Pak Budi dipersilakan. Pakai. Assalamualaikum. Ada apa aja? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Sanusi selaku guru CGP yang akan memaparkan materi hari ini, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Jadi dalam budaya baik yang akan disampaikan oleh Bapak Sanusi, kita harus tahu dulu budaya. Budaya itu apa? Sebetulnya budaya itu adalah sesuatu kesepakatan bersama yang diajarkan secara turun-temurun maupun melalui pendidikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan diturunkan secara turun-temurun melalui keluarga, melalui sekolah, dan melalui masyarakat. Jika pembiasaan ini ya, orang nggak tahu, dibiasakan, dipaksa, lalu menjadi kebiasaan, dan itu lalu berlaku turun-temurun, maka jadilah kebiasaan itu sebuah budaya. Nah, sebagai ilustrasi, ada kisah ini dari adik saya yang dulu bekerja di Singapura. Singapura dan Malaysia itu bisa dihubungkan melalui jalan darat, yaitu melalui jalur kereta api, Bapak Ibu. Nah, di situ yang ada sesuatu yang lucu di situ. Jika penumpang itu dari Singapura, mereka masuk, nah itu mereka antri, Bapak Ibu. Malu kalau mereka itu menyerobot antrian, malu mereka. Jadi mereka masuk satu persatu dengan tertib. Setelah kereta itu sampai di Malaysia, apa yang terjadi? Mereka berebut keluar, berebut ya seperti layaknya kita orang Indonesia, berduel gitu, berebut keluar. Setelah kembali dari Malaysia ke Singapura, sama. Masuk kereta api itu mereka berebutan, berebut masuk pintu seolah-olah takut ketinggalan. Setelah sampai di Singapura, apa yang terjadi? Mereka turun satu persatu dengan tertib. Itu yang menjadi pertanyaan kita, kan aneh. Orangnya sama, pendidikannya sama, tetapi kenapa berbeda? Kenapa di Singapura bisa tertib, di Malaysia tidak? Itulah yang namanya budaya. Jadi budaya tertib dengan budaya tidak tertib. Nah, dari situ bisa kita ambil kesimpulan
nanti budaya-budaya yang baik itu yang untuk hari ini itu materinya akan disampaikan oleh Bapak Sanusi, yaitu budaya-budaya positif yang kemungkinan akan dilakukan di sekolah ya Pak ya. Demikian aja sambutan dari saya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Pak Budi yang menyampaikan sambutan. Baik, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya, kita ice breaking dulu. Di sini ice breaking ini salah satu budaya kita pendidikan zaman sekarang untuk menghidupkan suasana kelas, untuk menghilangkan kejenuhan atau ketegangan. Nah, oke. Kita biasa saja dulu lah. Kita konsentrasi dengan tangan aja dulu. Kita pakai tangan, dua tangan gini. Ya, pakai jari 10 jari. Ya. Enggak, duduk aja Bu. Nanti saya akan katakan angkanya. Ibu Bapak memperagakan dengan jarinya. Contoh misalnya 5. Seperti ini 5 atau seperti ini. Nah, contohnya lagi misalnya 7 seperti ini. Bisa? Kita coba dulu. Ya, tangannya siap. 3. Oke. 2. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Kita ada 3 level. Setiap levelnya itu ada 4 lah aba-abanya. Seperti itulah. Kita santai dulu. Kita mulai lah. Siap? 6. 7. 3. 2. Oke, tepuk tangan. Kita naikkan levelnya ya. Siap? 5. 8. 9. 5. 3. Oke. Oke, sekali yang terakhir. Sekali lagi. 7, 2, 8, 9, 5. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Ya, kita kembali ke materi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tegang karena ini tugas saya. Nah, ini tugas saya. Salah benarnya itu di saya. Bukan Bapak Ibu cuma cukup memperhatikan pemaparan ini. Kemudian nanti kita kalau ada yang kurang dimengerti, nanti bisa ditanyakan. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan bawa ke instruktur saya atau ke guru pengajar praktik saya. Untuk itu dibahas bagaimana. Baik, ini adalah diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 oleh saya sendiri Ahmad Sanusi SPD, calon guru kepenggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Selatan. Ya, ini pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu namanya juga positif, pasti itu yang baik-baik lah, jadi yang baik-baik. Konsep utama modul budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan berdasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua ini akan runtut dari awal sampai terakhir, itu semuanya berkaitan. Adapun di sini fungsinya untuk pemecahan masalah dari murid-murid kita. Semuanya bertujuan untuk murid, ya, untuk murid. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada mungkin kata baru. Kemarin saya juga merasa ini baru. Ini belajar dengan berdiferensiasi. Maksudnya itu adalah kita memberikan pemahaman atau penjelasan tentang materi yang kita ajarkan sesuai dengan minat mereka.
kebutuhan mereka seperti apa. Nanti kita akan uraikan tentang kebutuhan manusia itu seperti apa. Selanjutnya, ini profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila yang sekarang menggebu-gebu ya. Sekarang yang sekarang harus kita laksanakan sesuai dengan kurikulum kita. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di mana dalam budaya kita disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kita harus disiplin, kita tekankan kepada murid kita itu harus disiplin. Kalau tidak disiplin nanti kena sanksi. Biasanya seperti itu kan. Kalau misalnya datang terlambat kita kasih sanksi, kita ajab mereka. Nah, itu yang biasanya terjadi di kita sekarang. Nah, disiplin positif ini bagaimana cara kita membuat disiplin tetapi dengan cara yang lain. Nah, di sini ini adalah disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya dari diri mereka masing-masing, bukan gara-gara kita, bukan dari gara-gara lingkungannya, tapi itu kesadaran mereka, itu intrinsik namanya. Kalau ekstrinsik itu gara-gara sesuatu, adalah gara-garanya, bukan dari dalam diri dia. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta keberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Nah, itu. Selanjutnya, nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar inilah yang membuat kita mau melakukan sesuatu itu. Pertama yaitu untuk bertahan hidup. Seseorang yang melakukan kejahatan itu belum tentu dia memang orang jahat, belum tentu. Itu bisa jadi gara-gara kebutuhan hidupnya yang mendesak hingga dia melakukan hal tersebut. Jadi ini budaya positif ini membuat pikiran kita itu selalu berpikir positif meskipun kegiatannya itu kelihatannya negatif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti ingin rasa dikasih sayang dan diterima di tempat kita. Kalau kita misalnya ditolak orang, misalnya yang sedang jatuh cinta ini ditolak, pasti dia ada sedikit berontakan seperti itu. Kemudian penguasaan, ingin merasa bahwa dirinya itu dinilai ada kekuasaan lah, ada kemampuan seperti itu. Kemudian yang kelima, kebebasan dan keempat yang kebebasan dan kelima kesenangan. Nyambung aja lah berikutnya lah. Pak, Bluetooth pian tersambung ke sini Pak, ada Pak. Hah? Bluetoothnya ada tersambung lah Pak. Dimatikan kah? Enggak Pak. DT ini. Ya itulah. Iya ganti. Gagal. Lain itu Pak? Yang 15-16 itu lain apa lah? 15-16 DT ya, betul itu.
Baik, untuk memahami tentang kebutuhan dasar manusia, mari kita simak video berikut, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh hubungannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya murid tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar mood
dapat belajar dengan baik, kemudian mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Biasa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan.
Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupan sendiri, karena guru tak perlu berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan dan mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Nah, itu tadi video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini adalah yang mendasari perilaku mereka dengan semua yang mereka lakukan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu yang memotivasi mereka melakukan sesuatu itu ada 3, yaitu pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua karena mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah, di sini di mana pengertian motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul untuk melakukan sesuatu dengan sadar ataupun tidak sadar, itu motivasi. Mana kembali? Ya, yang pertama itu murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Motivasi ini dinamakan motivasi intrinsik. Itu dari luar, dia hadir tepat waktu, dia mengerjakan tugas tepat waktu, itu gara-gara takut ada perjanjian dihukum kalau tidak mengerjakan, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan, nanti dia mungkin mengerjakan soal itu akan mendapatkan nilai yang bagus, kemudian ditampilkan, nanti dia akan mendapat peringkat atau mendapat hadiah dari kita, gara-gara itulah dia melakukan tugasnya dengan baik, seperti itu misalnya. Kemudian
Yang terakhir, nah yang inilah yang seharusnya kita kembangkan, yaitu di mana murid itu melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasi ini dinamakan motivasi intrinsik. Jadi dia sadar melakukan sesuatu itu bahwa itu berguna untuk dirinya. Nah itu yang dimaksud dengan yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal seperti ini. Misalnya dari hukuman, itu nanti kalau kita memberi hukuman dia akan sakit, misalnya merasa tidak nyaman, muridnya takut, kemudian merasa dipaksa, kemudian murid dia menyembunyikan kesalahannya hingga muridnya menjadi rendah diri. Ini gara-gara hukuman. Misalnya rendah diri ini karena kita hukum misalnya maju ke depan berdiri, jadi dia akan diolok-olok temannya, harga dirinya akan merasa direndahkan. Kemudian nanti ada penghargaan, gara-gara penghargaan dia melakukan sesuatu itu sebenarnya tidak efektif. Sekarang kan kita di Raput tidak ada lagi peringkat atau ranking. Itu sebenarnya bisa membunuh karakter mereka yang merasa ranking 1 dia merasa lebih hebat daripada ranking 10 atau ranking paling belakang. Padahal belum tentu yang ranking 1 itu dia lebih berusaha daripada yang ranking paling belakang. Yang paling belakang itu mungkin dia juga malam tidak tidur untuk belajar membaca buku, tetapi dia kurang beruntung untuk menjawab soal-soal hingga dia nilainya paling bawah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan ini juga merusak hubungan, nanti dia akan iri dengan temannya. Makanya kemarin kami yang berangkat ke Talio itu saya selektif, bukan yang paling hebat pramukanya, tetapi nanti yang akan bisa ditampilkan di sana. Misalnya ada di sana pentaseni untuk nyanyi, saya bawa yang bisa bernyanyi. Jadi bukan yang pintar di kelas atau pintar apalah, seperti itu. Jadi nanti yang dikirim itu yang bisa di sana, seperti itu Bapak Ibu. Supaya ada alasan dengan teman-temannya, kenapa sih Pak saya tidak dibawa? Di sana kan ada lomba, nanti ada penampilan menyanyi. Jadi si Ano ini, si A ini bisa bernyanyi, dia yang saya bawa, seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking tadi, kemudian merampas hak menghargai dirinya, seperti itu Bapak. Selanjutnya spasi Pak. Oke, kalau yang identitas sukses seperti ini, konsekuensi itu kita melakukan atau menyuruh anak murid kita melakukan sesuatu gara-gara ada kesalahan, tetapi sesuai lah. Ini penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Misalnya seperti ini. Yang ini menghormati peraturan. Misalnya seperti ini. Misalnya ada pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK muridnya datang terlambat. Kalau dia disuruh keliling lapangan 2 kali, itu wajar. Kalau dia masuk ke ruangan saya matematika, dia datang terlambat 1 menit, saya suruh push up 10 kali atau 100 kali, nah itu namanya hukuman Bapak Ibu. Maksudnya sesuai. Kalau dia PJOK, sesuailah dia untuk fisik, tetapi tidak berlebihan Bapak Ibu. Kalau misalnya bahasa Inggris, itu konsekuensinya misalnya datang 2 menit terlambat, sebutkan nama benda 2 benda, misalnya seperti itu konsekuensi. Kemudian misalnya juga ada mencoret meja misalnya, dia harus menghapus itu konsekuensi, bukan ajapan, bukan hukuman. Kalau misalnya dia mencoret itu meja, kemudian disuruh lari lapangan, keliling lapangan 5 kali, nah itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi nanti ini harus bisa dibedakan mana yang hukuman, mana konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu kalau sehari-hari itu ganti rugi namanya lah, ganti rugi. Kalau di sini untuk disiplin di sekolah ini untuk membuat murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti supaya bisa fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol apa yang harus dilakukannya. Terakhir itu adalah
murid akan tetap bersemangat, karakternya tidak akan mati seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di bukunya tahun 2004. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dari kesalahan tadi kita akan pancing mereka dengan kalimat-kalimat verbal hingga mereka menyadari kesalahannya dan supaya dia bisa memperbaikinya di kemudian. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nanti kita kasih tawaran, kita yang memilih tawarannya. Bagaimana ini? Misalnya besok kamu bisa datang tidak terlambat lagi. Misalnya, tapi kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat. Jadi kita cari masalahnya, kemudian suruh dia memilih yang mana solusi untuk dia. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi, apa kebutuhan yang 5 tadi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan diri, fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Jangan kita gali-gali masalahnya. Misalnya, dasar kilo apa IKEA. Nah, misalkan jangan seperti itu Bapak Ibu. Ini menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi solusinya apa? Seperti itu. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu menghukum, misalnya dengan bernyanyi 10 lagu wajib nasional, misalnya seperti itu, yang sifatnya membuat mereka terpojok lah seperti itu. Kemudian siswa membersihkan toilet, siswa berlari mengelilingi lapangan. Kemudian konsekuensi itu memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi, dan dia otomatis tertinggal penjelasan. Ini konsekuensi. Jika dia tidak terlambat, kita tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, guru menyatakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu cirinya. Kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau pendidik itu. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Nah, jadi biasanya kita mengontrol mereka itu dengan hukuman. Nah, misalnya supaya tidak datang terlambat tadi, kita hukum mereka seperti itu. Misalnya juga tidak mengerjakan tugas, kita hukum mereka. Ini posisi kita yang pertama. Yang dan sering terjadi di kita guru sekarang ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi kita keluarkan kata-kata kita sehingga dia muncul perasaan bersalah. Nah, ini yang membuat orang itu menjadi disiplin juga. Jadi biasanya aku nih cepat aja datang. Nanti aku nih dibilangi apa-apa, nanti dia merasa bersalah seperti itu. Kemudian posisinya sebagai teman. Nah, jadi kita tindakan kita sebagai teman untuk dia. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari kelima ini yang paling baik itu adalah sebagai manajer, Bapak Ibu. Ini ada penjelasannya. Penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal tadi. Verbal itu kata-kata, Bapak Ibu lah. Kemudian biasanya yang kedua, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasa aja Bu Pander, santai aja panderannya, tapi memangkit lah, menggigit. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau pengontrol. Nanti saya tidak biasa menggunakan kata-kata, tapi saya biasanya dilihat saja. Nah, seperti ini. Dia asik sendiri di situ, saya lihat aja. Saya pantau dia. Akhirnya temannya, kata temannya.
itu merasa dipantau dia, merasa diawasi. Kemudian yang terakhir, respon yang menentukan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Ini yang paling baik adalah sebagai manajer, di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan dari kita, dari dia, dari mereka sendiri. Ada bingung? Nantilah kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu lah. Nah, untuk memahami 5 posisi kontrol, kita tonton lagi video inilah, kita lihat lagi. Ini tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tadi Bapak Ibu tentang penjelasan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Selanjutnya kita lanjutkan, ini keyakinan kelas. Ini nomor 2 terakhir setelah untuk pemaparan hari ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama oleh guru dan murid di kelas agar dapat diresapi, ditaati, dan dilaksanakan oleh semua orang di kelas. Contoh peraturan kelas. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengembalikan buku paket ke rak setelah dipakai. Kemudian yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Nah, ini peraturan namanya Bapak Ibu. Peraturan itu memiliki kalimat langsung yang untuk diperintahkan. Tujuannya untuk kenyamanan dan kebersihan di kelas. Itu tujuannya. Nah, tujuan inilah yang dinamakan keyakinan Bapak Ibu. Contohnya untuk keyakinan kelas dari atas itu adalah menjaga keamanan dan kebersihan kelas. Jadi kalau dia keyakinan, dia kalimatnya universal. Kalimatnya itu bisa merangkum
semua dari peraturan. Nah, seperti itu. Kalau yang di sini ada peraturan lah, ada peraturan. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini peraturan. Peraturan yang ada di kelas kita itu disiplin. Datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas, dan setelah istirahat. Maksudnya paginya datang, setelah istirahatnya juga datang tepat waktunya. Jika masuk seperti itu. Kemudian itu keyakinannya sebenarnya adalah disiplin yang di atas itu keyakinannya. Kemudian tertib, ada di sana peraturannya di situ terurai. Kemudian kebersihan, dan di sini ada 6 keyakinan. Kemudian kalau untuk keyakinan kelas bisa dirangkum juga lebih sedikit seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya bertanggung jawab. Untuk disiplin dan tugas itu bisa masuk dalam tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi nanti bertanggung jawab ini bisa macam-macam. Nah, nanti disiplin kemudian tugas, kebersihan juga tanggung jawab. Bisa juga masuk tanggung jawab. Tapi nanti kita bisa aja supaya lebih jelas. Misalnya menjaga kebersihan untuk keyakinannya. Kalau untuk peraturannya, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Ini kan tujuannya di kelas ini, kemudian di lapangan. Kalau nanti ada siswa kita saat pelajaran itu memakan makanannya, misalnya lah dia belum habis waktu istirahat makan. Nah, itu kita perlu lagi menambah peraturan di bawah sini. Tidak boleh makan-makan saat pelajaran. Itu peraturan, Bapak Ibu. Kalau dia untuk keyakinan cukup menjaga kebersihan, itu sudah masuk dalam tidak boleh makan-makan di dalam kelas saat pelajaran. Nah, itu maksudnya kenapa tidak peraturan tetapi keyakinan. Nah, keyakinan ini sifatnya universal tadi, Bapak Ibu. Jadi kita buat biasanya sedikit aja, tetapi dia mencakup semuanya. Nanti itu dibahas dengan murid-murid kita di kelas. Ini tujuannya untuk disiplin positif tadi. Kita kembali ke disiplin positif supaya anak-anak kita bisa disiplin dengan baik seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, bagaimana membentuk atau membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah menyusun keyakinan kelas hendaknya lebih abstrak. Jadi dia seluas-luasnya, Bapak Ibu, kata-katanya yang digunakan. Kemudian membuat pernyataan yang universal, seperti tadi misalnya kebersihan. Kebersihan itu bisa di kelas, di lapangan, bisa dirinya, bisa saat kegiatan apa-apa saja, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalimatnya positif. Kalau negatif itu kan ada jangan, ada tidak boleh. Nah, itu jangan seperti itu. Kalimatnya jangan ada kalimat yang negatif, kalimatnya positif semua. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau peraturan kita mungkin ada banyak lah, bisa banyak, terurai semuanya dan bisa ditambah-tambah. Kalau dia keyakinan itu sedikit aja, paling banyak 7. Kalau di kami pelajarannya paling banyak 7. Itu pun sudah terlalu banyak, Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatannya supaya bisa dipahami. Biasanya ini dilakukan di minggu pertama, Bapak Ibu, untuk penyusunan keyakinan kelas ini. Jadi seminggu itu kita susun, kita rancang, dan kita pahami semuanya dalam kelas itu. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk tadi sebagai manajer tadi, Bapak Ibu. Ini kita selaku posisi kontrol sebagai manajer, kita melakukannya dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini tahapannya ada 1, menstabilkan identitas, di mana bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia dasarnya seperti ini di bawah sini untuk menstabilkan identitas. Kita
bisa memberikan kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu kalimatnya. Kita pancing dulu. Kemudian, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita melakukan pendekatan seperti itu. Supaya nanti kita bisa mengontrol mereka. Kemudian, memvalidasi tindakan yang salah. Sebelah sini Bapak Ibu. Kalimatnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk dapat apa yang kamu butuhkan. Seperti itu. Jadi ini kalimatnya untuk memancing bagaimana mereka mengakui kesalahannya. Terakhir yang kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang keyakinan kelas tadi. Bagaimana apa keyakinan kelas kita yang mereka langgar dan bagaimana mereka memperbaiki keyakinan kelas itu. Selanjutnya ada video lagi Bapak Ibu. Ini video terakhir tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Bossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku malam lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengalah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dari segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, terima kasih. Itu tadi slide terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi di sini masalah-masalah yang ada di sekolah kita yang terhadap murid kita itu bisa diselesaikan tanpa hukuman Bapak Ibu. Jadi semoga dengan sedikit wawasan ini kita bisa memunculkan disiplin positif di sekolah kita untuk tujuan pendidikan, di mana penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita selalu berusaha untuk mencapai posisi manajer ini Bapak Ibu. Tidak ada lagi, supaya kita tidak ada lagi seperti yang di media sosial yang menghukum dengan paksaan atau baik. Terima kasih. Inilah paparan saya tentang budaya positif. Sekarang terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, hai. Ada kopi, ada kopi. Coba. Oke.